Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man lam yahdi fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, peserta didik kelas 9 yang semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, ilham dan pertolongan untuk jalan takwa. Allahumma amin. Pada video ini kita akan mengulas materi tata krama, sopan santun, dan malu. Tata krama suatu istilah yang sudah mengakar budaya dalam bahasa kita. Diambil dari bahasa serapan Jawa, toto kromo. Tata artinya aturan, krama artinya sikap atau perbuatan yang baik. Tata krama adalah sinonim dari etika atau ethos dalam bahasa Yunani, atau moral, mores dalam bahasa Latin. Tata krama bisa diartikan adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berlaku di tengah masyarakat. Kita sebagai orang yang beriman haruslah berlaku mengamalkan tata krama yang ada di tengah masyarakat kita. Karena sesuatu yang baik itu adalah bagian daripada akhlak Islami. Tata krama baik dan buruknya biasa dipandang dari sudut pandang sosial, kesusilaan, dan dipandang budaya dan adat. Sedangkan akhlak ini lebih cenderung kepada referensi Islam. Karena akhlak itu berasal dari kata khuluq, bahwa kalau kita katakan akhlak, maka saya sebagai pembicara di sini mengatakan bahwa akhlak Islami, yakni sudut pandang agama Islam. Maka akhlak dan tata krama yang sinergitas, yang tidak berbenturan, maka haruslah seorang mukmin itu mengamalkannya. Maka dalam pengamalan itu kita dibekali dengan 3 hal. Yang pertama, akal yang sehat, yang Allah berikan kepada kita sebagai anugerah sehingga kita berbeda dengan binatang. Kemudian yang kedua adalah hati nurani, yang mana tidak pernah dia berbisik kecuali ada berbisik kebenaran. Dia akan senantiasa mengatakan yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Untuk yang ketiga ini, ilmu pengetahuan, maka wajiblah kita mempelajari, wajiblah kita mengkaji. Sebesar kita banyak mengetahui, sebesar itu pula bahwa kita bisa mengamalkannya, bisa berlaku. Untuk kita bisa bertata krama, maka itu dilandasi dengan pengetahuan. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui suatu tata krama suatu daerah kalau kita jahil di sana? Kita diajari oleh orang tua sejak dini bagaimana bertata krama yang baik, padahal dalam tata krama itu sendiri ada merupakan bagian daripada ajaran Islam. Nah, maka dalam tata krama yang belum kita ketahui, kita kaji. Benarlah apa yang dikatakan bahwa ilmu itu lebih tinggi daripada adab, karena orang yang beradab tanpa dia mengetahui pasti dia akan menyalih daripada adab atau tata krama yang ada pada satu masyarakat tertentu. Maksudnya baik tetapi malah berbenturan. Maka dengan belajar, mengetahui, entah dengan bertanya ataupun belajar, maka dia tahu sebagaimana seyogyanya harus bersikap dan berbuat di tengah masyarakat tersebut. Maka ilmu tentang tata kramaan yang sudah diketahui tidak dijadikan suatu teoritis belaka, tetapi harus diamalkan. Maka melaksana sebuah mata uang, sisi pengetahuan dan sisi pengamalan itu berjalan bersamaan, tidak terpisahkan. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu laksana seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah itu biasa ditebang, kemudian dijemur, dijadikan kayu bakar. Maka orang yang tidak mengamalkan ilmunya laksana orang yang tidak memberikan manfaat kepada dirinya, tidak memberikan manfaat kepada orang lain, maka kemudian dia dijadikan kayu bakar untuk dicampakkan ke api neraka. Orang yang tidak membawa kebaikan. Maka ilmu yang diketahui tentang tata kramaan adalah diamalkan selagi itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kenapa kami mengatakan demikian? Bahwa misal kita dihadirkan kepada suatu masyarakat, kemudian dalam penjamuan untuk menghormati itu kita diharuskan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan. Misal meminum khamar, maka kita tidak boleh meminum khamar hanya untuk sebagai penghormatan kepada mereka. Haruslah ditolak dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak. Tentu mereka pun akan memahami akan hal ini. Maka penolakan itu sendiri harus membawa jalan agar tetap kebaikan ada demi menjaga hubungan.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang yang sudah mengetahui tentang ilmu ketatakramaan atau tentang akhlak, maka di sana adab lebih tinggi daripada ilmu. Bagi orang yang hanya belajar jadikan suatu teoritis tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka ini adalah orang yang paling buruk. Seburuk-buruk orang adalah orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Seperti pelajar yang kemudian belajar sama gurunya, kemudian dia hanya menguasai ilmu dari apa yang dijelaskan, diberikan, tapi dia tidak memberikan hormat. Dia tidak memberikan rasa hormat kepada gurunya. Ini adalah contoh orang yang tidak memiliki tata krama sebagaimana seharusnya. Dalam Islam tidak saja mengkaji tentang tauhid dan juga syar'i seperti fikih, tetapi juga ada mengatur tentang akhlak. Semuanya ini adalah telah dicontohkan oleh Rasulullah, telah didesainkan oleh Rasulullah SAW. Sebanyak-banyaknya kita membaca, belajar, mengkaji tentang referensi Islam, maka seperti itulah bahwa kita memiliki pengetahuan yang luas tentang akhlak Islam. Kemudian manakala kita berada di satu masyarakat, hadirlah menjadi suatu hal yang kadang menjadi asimilasi dan akulturasi. Asimilasi seperti bahwa manakala kita berkomunikasi dengan orang lain, ketika ditanya bagaimana kabarmu, kita tidak menjawab dengan baik, kita menjawab dengan alhamdulillah, sebuah doa, maka ini adalah asimilasi. Ketika kita diberi sesuatu, kita tidak mengucapkan dengan sekedar terima kasih, kita jawab jazakallahu khairan katsira, sebuah doa. Inilah asimilasi. Bagaimana suatu kebiasaan akhlak Islami itu menjadi akar budaya dalam suatu masyarakat. Ada pula akulturasi, yakni bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baik di tengah masyarakat itu tidak bertentangan dengan apa yang menjadi landasan Islam. Islam kita tahu bahwa mengajarkan bahwa hormat kepada orang yang lebih tinggi nasabnya itu wajib. Orang yang memberikan ilmu dan memiliki pengetahuan yang luas itu wajib. Maka ketika seorang murid belajar kepada seorang guru, maka wajiblah dia takzim sebagai bentuk penghormatan. Tapi bagaimana bentuknya? Nah, di dalam suatu masyarakat mengatakan bahwa tata krama yang sopan, yang baik itu adalah ketika bersalaman seorang murid mencium tangan gurunya. Nah, ketika seorang murid meninggalkan perbuatan itu adalah kesan suatu anak yang tidak berbelas kasih, suatu siswa yang sombong, yang tidak pandai menghormat. Maka bentuk mencium tangan seorang murid kepada gurunya ini tidak bertentangan dengan kaidah akhlak Islami, maka itu dibenarkan. Maka ini bagian daripada akulturasi suatu kaidah-kaidah yang ada di dalam tata kekramaan yang bisa berjalan. Tetapi kemudian ketika kita dihadapkan dengan suatu masyarakat, misalnya di barat, ketika mereka tidak mencium tangan gurunya, kemudian kita jangan langsung menjustifikasi bahwa mereka orang tidak beradab, karena kebiasaan yang ada di sana berbeda dengan tata krama yang ada di budaya timur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang Islam punya prinsip bahwa al-muslimu man salimal muslimu min lisani wa yadi. Orang Islam itu tidak akan menyakiti muslim lainnya dengan tangannya dan lisannya. Maka apabila kita tidak suka disakiti, maka kita pun tidak menyakiti orang lain. Apabila kita tidak ingin diberikan mudarat, sejauh itu pula kita tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Prinsip lain bahwa apabila kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, setidaknya kita tidak memberikan orang itu kesusahan, berikan orang itu seluas-luasnya kemudahan. Kita jadilah bagaikan api yang memberikan cahaya, memberikan manfaat kepada orang lain. Atau kita seperti minyak wangi yang semua orang senang berada di sekeliling kita. Jangan kita seperti bangkai yang semua orang ingin menghilangkan kita, yang tidak menyukai. Maka untuk jadi seperti itu adalah dengan sikap, dengan penampilan, dengan tutur kata yang baik. Orang itu dimuliakan bukan sejatinya karena hartanya, bukan karena jabatannya, tetapi dimuliakan itu bagaimana kemuliaannya kepada orang lain. Ketika kita memuliakan orang lain, maka orang lain pun akan memuliakan kita. Cermin yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka kita mulai dari diri kita, kita jaga murah kita, sehingga kemudian orang menjadi simpati, menjadi hormat karena bagusnya ubudiyah kita. Maka jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak orang lain mencintai kita, maka kemudian lahirlah dari kita itu menjadi orang yang bagus, memiliki kepribadian yang baik, sehingga orang memandang dengan pandangan-pandangan yang bagus. Dalam sabda Rasul mengatakan bahwa orang-orang itu hampir dikatakan ahli surga manakala dia dalam pandangan umum masyarakat mengatakan dia baik, maka dia adalah orang yang baik.
Orang yang dalam masyarakat umum memandang bahwa kita adalah seorang sosok yang baik, insya Allah dia dalam pandangan Allah adalah sosok yang diridhoi. Tapi kalau masyarakat semua tidak menyukai, kehadirannya itu tidak disenangi, ketiadaan tidak dicari, maka tanda dia adalah orang yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka ridha Allah bersamaan dengan ridha manusia, karena kita dalam keadaan berinteraksi dengan manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa semua kebaikan yang kita taburkan akan tumbuh dan kembali kepada diri kita. Semua perbuatan baik itu adalah bagian daripada ibadah yang akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang tidak kita sadari. Al-Quran mengatakan innal hasanati yuzahibna sayi'ah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan. Maka ikutilah kebaikan-kebaikan kita senantiasa. Tidak kita meremehkan sekecil apapun kebaikan kita itu, sekalipun hanya menuangkan minuman kepada orang yang meminta, atau sekedar hanya membagi senyum kepada orang yang bertemu. Barangkali tidak menyadari bahwa itu membuat hati mereka senang, dan dengan seperti itu sesungguhnya itu adalah awal bahwa kita menjadi orang yang baik. Karena seseorang itu dipandang pertama adalah bagaimana dia memberi kesan pada senyuman atau wajahnya, yang kedua pada penampilan pakaiannya, kemudian baru perbuatan-perbuatan yang lain. Maka berikanlah kesan pertama kepada orang yang baru kita kenal dengan kesan yang baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita anugerah. Selain daripada Al-Quran, Allah juga berikan kepada kisah utusan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqun azim. Sesungguhnya pada Rasulullah itu ada akhlak yang sangat besar. Maka Rasulullah sebagai ikon, sebagai prototip yang patut dan layak kita ikuti. Maka kita pasti tidak bisa seperti Rasulullah, tapi kita berusaha sedekat mungkin beramal, berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan segenap lini, dengan setiap waktu dan keadaan. Pada diri Rasulullah adalah contoh yang baik. Maka kita perlu kaji bagaimana akhlak-akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ketika kita telah mengetahui, kita sinergitaskan dengan tata krama yang ada dalam lingkungan masyarakat kita. Itulah yang harus menjadi bagian dari kepribadian kita, agar kita menjadi orang yang berkarakter. Dalam menggapai suatu kebaikan itu, kita akan diberi kali dengan 3 hal. Yang pertama adalah akal yang sehat, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua adalah hati nurani yang senantiasa berbisik, yang tidak pernah berdusta. Dia akan mengatakan yang baik itu baik, yang jahat itu jahat. Itu adalah bekal. Kemudian yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Yang ketiga ini adalah harus kita kaji. Maka jika 3 hal ini kemudian suatu yang tidak terlepaskan daripada kita, insya Allah kita akan senantiasa berada pada jalan yang lurus. Kita memiliki 3 musuh utama yang senantiasa harus kita taklukkan, yakni adalah pertama amaratu bisu, kecenderungan jiwa kita untuk melakukan kejahatan dan keburukan, kemaksiatan. Yang kedua adalah hawa nafsu, yang senantiasa cenderung untuk memuaskan diri, yang tidak pernah peduli dengan kebaikan, hanya duniawi saja. Dan yang ketiga adalah bisikan iblis. Iblis tidak akan pernah membiarkan kita diam dalam keadaan ketaatan. Dia akan datang dari kanan, kiri, atas, bawah, muka dan belakang. Bagaimanapun celah sekecil apapun, dia akan berusaha untuk memalingkan manusia dari kebaikan. Bahkan dia akan pandang keburukan itu menjadi sesuatu yang indah, yang baik. Sebagaimana Iblis telah bersumpah dalam Al-Quran, Allah sebutkan, qala rabbi bima arwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajmain. Ya Allah Tuhanku, dengan sebab bahwa engkau telah putuskan aku orang yang bersalah, orang yang sesat, maka akan aku hiasi sehingga nampak sesuatu yang buruk itu baik dan pandangan manusia di muka bumi, dan pasti aku akan sesatkan mereka semuanya. Maka orang yang sudah terbiasa dengan karakter buruknya, mereka lama-lama tidak akan lagi merasa bahwa itu suatu keburukan, karena jiwanya sudah kotor. Mereka merasa bahwa nikmat ketika berbuat dosa ini adalah sesuatu yang sangat bahaya, karena pada diri mereka tidak ada lagi cahaya iman. Tetapi orang yang masih suci jiwanya, dia akan mengetahui bahwa yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk. Maka dia akan bisa memilih dan memilah. Maka kita berdoa kepada Allah, jangan sampai bahwa iman ini tercabut, jangan sampai jiwa ini hilang, karena ini adalah
perangkat lunak yang bisa membantu kita untuk berbuat baik. Az-zahiru mi'atul batni, yang nampak itu adalah cerminan di dalam. Maka ketika kita berbuat kebaikan, itulah cerminan dalam kepribadian dan jiwa dan diri kita. Manakala kita berbuat keburukan, itu adalah cerminan apa yang di kepala, apa yang ada di hati, dan bagaimana pengetahuan kita. Allah berfirman, qad aflaha man zakka wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntunglah orang yang disucikan jiwanya, dan sangat merugilah orang yang jiwanya itu kotor. Orang yang kotor jiwanya inilah yang laksana cermin yang berdebu, yang sehingga cahaya tidak bisa menembus. Maka Allah tidak memberikan cahaya karena mereka sendiri menutup cahaya itu dengan keburukan-keburukan. Maka kita senantiasa harus setiap hari untuk bertaubat, untuk beristighfar agar cahaya itu tidak pernah tertutup. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita sebagai orang yang beriman senantiasa bertata krama, sopan santun. Orang yang bertata krama sejatinya dia tidak akan dapat hukuman atau sanksi, karena sanksi hukum itu ada pada norma hukum, seperti orang yang melanggar undang-undang. Tapi orang yang melanggar tata krama, sanksinya berupa adalah manusia tidak simpati, manusia tidak menaruh hormat, kemudian mereka tidak lagi mendapatkan sifat malu. Ini adalah bentuk sanksi sosial bagi orang-orang yang melanggar tata krama. Orang yang bersikap seperti sikap seharusnya, pasti dia tidak menginginkan dijustifikasi manusia dengan pandangan buruk. Pasti dia menginginkan bahwa orang berpandangan baik. Orang yang menghormat kepada diri kita karena kemuliaan kita, menempatkan diri kita bersikap adil, berkata, berbuat sebagaimana mestinya, itu adalah anugerah dari Allah sebagai balasan pahala di dunia. Sedangkan pahala di akhirat dengan surga. Tidak ada yang lebih membuat dekat kita kepada Rasulullah selain bahwa kita telah melaksanakan perintah yang wajib, kita melakukan amalan sunnah, dan bersikap baik dengan berakhlak mulia di tengah-tengah manusia. Maka marilah kita berusaha untuk bersikap tata krama. Tata krama yang baik itu adalah merupakan konsep yang hadir di tengah masyarakat, yang tidak dibuat-buat, tetapi lahir pada secara luhur dan berbudi, agar tercipta hubungan humanisme yang nyaman. Tidak ada yang merasa terzalimi dan tidak ada yang tersakiti. Tapi dalam konteks tata krama ada kadangkala dibuat tertulis. Ini hanya untuk menegaskan, ini hanya untuk memudahkan, mengetahui dan memberikan ingat kepada segenap komunitas tertentu, seperti tata krama yang ada di lingkungan sekolah ditulis agar para siswa bisa membaca, mengetahui apa yang harus dan seharusnya dilakukan. Maka patuhilah, amalkanlah, sehingga kemudian apa yang menjadi kepribadian kita itu sejalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian dari misi beliau diturunkan ke bumi adalah li utammima karimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita ditolongi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.